Baik, kali ini kita akan perbaiki kipas angin dan sekaligus modifikasi ya, seperti biasa kawan-kawan. Dan ini adalah kipas angin yang mana saklarnya itu sudah tidak berfungsi ya, sebagian hanya 2 biji bagian bawah yang masih bagus. Dan itu akan kita ganti dengan alat pengatur tegangan saja ya, atau alat pengatur kecepatan. Jadi nanti kita untuk mengatur speednya itu dari sistem putar saja. Dan tidak lupa kita tambah juga led ya. Nah, jadi sistem putar seperti ini dan led indikator ya. Dan ini kasus yang kedua adalah kakinya yang sering goyang-goyang ya. Ini sering saya temui. Baik kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya ya. Ini kita akan modifikasi sebuah kipas angin ya, dengan alat semacam ini, yaitu alat pengatur tegangan. Dan kenapa saya pakai pengatur tegangan ini ya, saya hanya ingin modifikasi. Dan lagi itu saklarnya ada yang rusak ya. Untuk saklar 4 biji itu hanya 2 ya yang bagus, dan saya juga malas bongkarnya. Jadi mumpung ada alat pengatur tegangan ini, sekalian saja kita coba ya modifikasi. Dan untuk memasukkannya itu di dalam koper box saklar ini ya, ini nggak masuk ya kawan-kawan, karena potensio ini terlalu nongol ya. Ini potensio 5000K ya, 500K ya. Jadi di sini ya penentu putaran tegangannya. Nah, dan heatsink ini juga mengganggu ya sebenarnya. Ini heatsink ini mengganggu dari posisinya, nanti dia akan terlalu sesak ya di dalam saat ditutup dengan back covernya saklar itu, nanti bisa nggak masuk ya. Jadi kita akali juga dengan cara kita lepas dulu seperti ini. Dan bautnya cukup keras ya. Oke, aman ya, kepala bautnya nggak rusak. Dan dia cuma nempel di MOSFET-nya saja ya, tidak ada kakinya untuk heatsink ini. Jadi kita harus mengakalinya agar posisinya itu bisa masuk dengan aman ya. Nah, caranya potensio ini kita kasih kabel seperti ini agar dia bisa diatur ya posisinya, agar posisinya bisa diatur sedemikian rupa. Nanti untuk menutup koper belakangnya itu lebih mudah ya kawan-kawan. Dan ini serba salah juga ya, heatsink ini kalau tidak dipasang dia nanti kepanasan MOSFET-nya dan cepat rusak tentunya. Oh, nggak mau heatsink ini harus terpasang ya, harus terpasang di MOSFET-nya. Jadi ini adalah dimmer ya kawan-kawan, atau yang disebut pengatur tegangan. Jadi untuk kipas angin nanti kita tidak perlu saklar speed lagi ya, speed 1 2 3 itu nggak perlu lagi. Kita cukup putar potensio tadi. Tentunya kita kasih nanti dudukannya di box saklar ini. Dan ini kita coba miringkan saja ya, agar tidak terlalu tinggi posisi heatsinknya. Jadi kita miringkan sedikit. Jika saja kaki MOSFET-nya lebih panjang itu lebih enak ya kawan-kawan, bisa dimiringkan sedatar mungkin ya. Dan ini hanya sedikit bisa dimiringkan, lumayan. Jadi kipas angin ini kerusakannya itu pertama itu saklarnya ya kawan-kawan. Ada 2 saklar yang tidak berfungsi, nomor 3 dan 4. Kemudian kakinya itu goyang-goyang, bilangnya kaki kipas anginnya goyang-goyang. Jadi kita perlu benahi lagi seperti apa nanti caranya agar lebih kuat. Dan ini lumayan lah ya,
lumayan miring sekitar 75 derajat, dan itu bisa membantu untuk menaruh di posisinya nanti agar tidak nyangkut ya kawan-kawan. Oke, saya rasa sudah aman. Kita coba saja masukkan ke dalam box saklarnya. Nah, jadi seperti ini ya cara menaruhnya, itu saya kasih lem bakar ya di setiap sisinya agar lebih kuat. Nah, nanti back cover ini dia bisa presisi lagi ya seperti semula. Dan ini kabel untuk saklar juga ya, nanti saklar untuk utama. Artinya walaupun kita colokkan itu harus di klik dulu saklar ini. Nanti kita bikinkan saklarnya. Nah, yang ini output ya untuk ke dinamo atau motor kipas anginnya, nanti cuma 2 kabel itu saya ambil. Jadi 2 kabel itu adalah yang paling cepat, nanti kipasnya itu yang paling cepat kita ambil. Dan ini saklar yang rusak ya, 2 biji. Dan tidak lupa ya, tidak ketinggalan ini LED indikator saya bikin 2 biji sekaligus. Itu yang satu itu untuk indikator bahwa colokan listrik itu terhubung ya, walaupun tidak di-on-kan dia nyala. Itu penting ya kawan-kawan, agar kita tahu bahwa kipas angin ini dari jauh itu masih terkoneksi sama listrik PLN. Dan yang untuk satunya itu saklar untuk on off nya ya, on off kipas angin berputar atau tidak di sini ya. Nanti kita coba apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, jadi yang bagus cuma 2 biji ini ya, yang paling bawah. Jadi LED indikator itu sangat penting ya bagi saya khususnya, karena kita tidak tahu kalau elektronik itu apakah terhubung dengan listrik PLN atau tidak dari kejauhan. Dan ini kita coba dulu ya untuk bagian LED-nya apakah sudah nyambung atau tidak. Dan di sini kita sambung dulu ya bagian saklarnya nanti. Ini sebenarnya untuk saklar, nanti kita hubungkan ke saklar. Nah, kita coba colokkan dulu ya apakah LED-nya berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita colokkan itu dia harus nyala ya. Nah, ini sudah nyala kawan-kawan. Ini sudah nyala. Kemudian untuk saklar kita on kan. Nah, nyala juga ya. Itu sama-sama merah kawan-kawan. Sayangnya saya tidak punya LED warna lain lagi, hanya warna merah saja. Jadi LED yang satunya itu untuk memutar kipas anginnya apakah hidup atau tidak. Jadi seperti ini ya kawan-kawan kita modifikasinya. Dan untuk kecepatan itu tidak perlu speed lagi ya, kita cukup menggunakan putaran potensio tadi. Semakin kita putar ke kanan semakin cepat. Dan ini kaki yang saya bilang tadi ya suka goyang-goyang, bilang yang punya, dan ini sudah saya benahi ya. Memang tipe seperti ini mudah goyang ya kawan-kawan untuk kakinya. Dia hanya nempel begitu saja. Pipanya ini hanya nempel saja. Yang ini baut ini sebenarnya fungsinya untuk tidak memperkuat pipa ya sebenarnya. Dan saya akali seperti ini ya, saya kasih kayu yang lunak, kemudian saya masukkan secara ketat, kemudian saya kunci lagi dengan sebuah klem ya. Klem yang agak besar itu berapa N itu saya lupa. Nah, itu penguncinya ya. Tapi kawan-kawan juga bisa menguncinya dengan paku ya, paku panjang, tapi saya rasa itu kurang aman ya, kurang aman dan cukup berbahaya jika keinjak kaki. Jadi saya pakai klem seperti ini saja. Ini sudah cukup untuk agar posisinya tidak berubah turun naik ya atau goyang-goyang. Ini dia sudah terkunci dengan kuat.
Oke, jadi kita tinggal pasang motornya saja lagi.